Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahilladzi ballagana ilal syahril muharram alladzi huwa minal ashhuril hurum. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Kama qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha. Innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Allah Ta'ala innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Pertama kali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat yang berkali-kali dicantumkan di dalam Al-Qur'an, yaitu kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Karena betapa banyak nikmat Allah yang telah dilimpahkan kepada kita. Salah satu nikmat tersebut adalah umur kita. Alhamdulillah dipertemukan dengan bulan Muharram 1447 Hijriah. Dan ini merupakan nikmat yang luar biasa. Dan nikmat tambahan umur ini semata-mata karena rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, bersalawat kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Karena beliaulah yang kita nantikan syafaatnya pada hari kiamat nanti. Pada saat itu, yauma adil la tanfa'us syafa'ah, sudah tidak berguna lagi semua syafaat illa man adina lahur rahman, kecuali orang yang telah diberi izin oleh Allah yang Maha Pengasih, wa radiyalahu qaula, dan yang diridai perkataannya. Quran surat Thaha ayat 109. Adapun hamba yang mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah. Selanjutnya sebagai tanda rasa syukur kita kepada Allah dan sekaligus sebagai tanda cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari dengan momentum tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah ini kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah dan berupaya untuk bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan cara mengamalkan amalan-amalan ahsanu amalan, amalan yang terbaik sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Mulk ayat 2. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafurur rahim. Wa huwal azizul ghafur. Yang artinya dialah Allah yang menjadikan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Hadirin jamaah Jumat, hamba-hamba yang dicintai Allah, dalam khutbah yang singkat ini khatib akan menyampaikan tema yang berjudul Momentum Tahun Baru Islam 1 Muharram 1447 Hijriah.
tujuan utamanya adalah supaya menjadi spirit, supaya menjadi motivasi, menjadi menambah semangat di dalam meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memasuki bulan Muharram tahun baru ini. Kita diharapkan untuk berusaha, ada upaya, ada ikhtiar untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Barangkali masih ada saudaraku yang masih terjerumus dan bergelimang dalam perbuatan dosa, masih banyak berbuat maksiat atau melanggar larangan-larangan Allah. Pintu taubat masih terbuka lebar. Ampunan Allah seluas langit dan bumi. Marilah kita dengan momentum tahun baru 1 Muharram 1447 Hijriah ini, mari kita introspeksi diri, mari kita bermuhasabah sekaligus hijrah sesuai dengan makna kata hijrah yang berasal dari kata hajara yuhajiru hijratan, yang artinya berpindah atau beralih, atau dengan bahasa lain mengadakan perubahan untuk menjadi hamba yang lebih baik dan menjadi hamba yang diridhoi serta dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cirinya? Yughayyiru minal a'malis sayyi'ah ilal a'malil hasanah. Merubah dari perilaku yang buruk menuju kepada perilaku yang baik, merubah dari kebiasaan-kebiasaan perbuatan maksiat menuju kepada perbuatan taat. Berusaha untuk berubah dari yang semula jarang salat, sekarang menjadi rajin salat jamaah ke masjid. Berusaha dari yang semula sering terlambat salat Jumat, sekarang sudah mulai rajin datang lebih awal, kalau bisa minimal sebelum khatib naik mimbar. Kemudian berubah dari yang semula tidak pernah datang, tidak pernah hadir ke pengajian atau majelis taklim, sekarang sudah mulai rajin datang untuk menimba ilmu dan menambah wawasan. Berubah dari yang tidak bisa ngaji, membaca Al-Quran, sekarang berniat ingin belajar membaca Al-Quran supaya kita bisa mengaji dengan lancar, dengan tajwid dan makhrajal huruf yang benar. Dan amal perbuatan yang lain yang punya sikap dan niat untuk menuju perubahan tersebut, itu termasuk amalan seorang hamba yang berhijrah. Mereka yang rela meninggalkan perbuatan maksiat, mereka yang menghindari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, rela menghindari pergaulan dengan teman atau tetangga yang masih suka bermaksiat. Inilah ciri-ciri orang yang berhijrah yang sebenarnya. Sebagaimana diterangkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah bersabda, "Wal muhajiru man hajara ma nahallahu anhu." Orang yang hijrah, orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah kepadanya. Bahkan Rasulullah Muhammad SAW menjelaskan, kalau kita mampu untuk tetap istiqamah, artinya tetap lurus di jalan Allah pada masa harj, artinya masa kerusakan moral, masa krisis akhlakul karimah, masa banyaknya fitnah, masa di saat kemaksiatan merajalela. Jika kita pada saat kondisi tersebut kita tetap kuat, kita tetap mampu bertahan, mampu membendung semua tantangan dan godaan tersebut, maka kita akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kaum muhajirin yang sama dengan kaum muhajirin di zaman Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini pernah disampaikan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Beliau bersabda, "Al-ibadatu fil harj
kahijratili, beribadah pada masa harj, masa kerusakan akhlak, maka fadilahnya seperti berhijrah bersamaku. Itu penjelasan Rasulullah. Maksud dari hadis ini, kalau kita tetap rajin beribadah, tetap istiqamah di jalan Allah pada masa harj, pada masa sekarang ini, maka pahalanya sama seperti hijrahnya Rasulullah dan kaum muhajirin pada masa hidupnya Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita semuanya yang hadir di sini akan termasuk golongan orang-orang yang berhijrah bersama Rasulullah Muhammad SAW. Ketahuilah saudaraku, bahwa orang yang beriman dan berhijrah serta berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan profesinya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka hidupnya yakin akan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yakin hidupnya akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 218. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, walladzina hajaru, dan orang-orang yang berhijrah, wajahadu fi sabilillah, dan berjuang di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka semata-mata hanya mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jum'ah hamba yang dicintai Allah, kesimpulan dari khutbah khatib saat ini, mari dengan momentum tahun baru Hijriah 1 Muharram 1447 Hijrah ini, mari kita berhijrah, mari kita berubah menjadi hamba yang lebih baik. Mari kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita. Mari kita tingkatkan amal ibadah kita. Kemudian tak lupa pula amal soleh kita dalam rangka menuju qalbun salim, hati yang bersih, hati yang selamat dan selalu dirahmati serta diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arti umur yang barokah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat, selamat, dijauhkan dari segala macam musibah, bencana, dan semoga pula negara kita Indonesia tercinta ini mudah-mudahan akan dijauhkan dari segala konflik seperti perang yang terjadi di Israel, Iran, India, Pakistan, dan negara-negara lain yang dilanda konflik. Kita doakan pula semoga saudara-saudara kita kaum muslimin wal muslimat di Gaza, Palestina, dan kaum muslimin lainnya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, semoga suatu saat jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Lisan kita bisa mengucapkan kalimat yang agung, yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bi taqwallahi wa ta'atihi. Faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya dzal jalali wal ikram. Amitna 'alal islam, amitna 'alal iman, amitna 'alal syahida biqauli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma tawwil umurana bil iman wal islam. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan iman dan Islam. Allahumma tawwil umurana bil istiqamah wal khair. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan tetap istiqamah di jalan-Mu dan selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan. Allahumma tawwil umurana bis sihhah wal mu'afatan daimah. Ya Allah, panjangkan umur kami dalam keadaan sehat wal afiyah dan selalu sejahtera, khususnya menghadapi tahun baru 1447 Hijriah ini. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma dammiril yahuda wa Israil wa shattit samlahum wa farrij jam'ahum. Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma sallim ummata sayyidina Muhammad fi kulli makan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi azza wa jalla akbar wa aqimis shalah.